Markus 1 ayat 3-5 memberikan ringkasan pesan dan pelayanan Yohanes beserta bentuk baptisan yang menyertainya. Suara dia yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan Tuhan, buatlah lurus jalur-jalurnya." Yohanes Pembaptis ada di padang gurun dan memberitakan baptisan pertobatan ke dalam pengampunan dosa-dosa. Dan seluruh daerah Yudea dan seluruh penduduk Yerusalem keluar kepada dia, dan mereka dibaptis oleh dia di sungai Yordan, mengakui dosa-dosa mereka. Dalam pemeliharaan Allah, pesan dan pelayanan Yohanes memiliki dua tujuan khusus. Pertama, itu mempersiapkan hati orang-orang Israel untuk kedatangan dan penyingkapan Mesias mereka yang telah lama mereka nantikan, Yesus Kristus. Kedua, itu menyediakan hubungan antara dispensasi Torah dan nabi-nabi yang ditutup oleh pelayanan Yohanes dan dispensasi Injil yang dimulai sekitar 3 tahun kemudian sebagai akibat dari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam memenuhi kedua tujuan Allah ini, pelayanan Yohanes pada dasarnya dibutuhkan secara singkat dan sementara. Itu sendiri tidak merupakan sebuah dispensasi, tetapi hanyalah periode transisi. Dalam pesan dan pelayanannya, Yohanes mengajukan dua tuntutan utama kepada orang-orang. Pertama, pertobatan. Kedua, pengakuan dosa-dosa secara terbuka di depan umum. Mereka yang bersedia memenuhi kedua syarat ini dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan sebagai kesaksian di depan umum bahwa mereka telah bertobat dari dosa-dosa masa lalu mereka dan berkomitmen untuk selanjutnya menjalani kehidupan yang lebih baik. Yohanes Pembaptis ada di padang gurun dan memberitakan baptisan pertobatan ke dalam pengampunan dosa-dosa. Tercatat dalam Markus 1 ayat 4. Tentu saja ini tidak berarti bahwa mereka yang dibaptis oleh Yohanes baru masuk ke dalam pengalaman pertobatan dan pengampunan setelah mereka dibaptis. Sebaliknya, ketika banyak orang Farisi dan Saduki datang kepada Yohanes untuk dibaptis, Yohanes menolak untuk menerima mereka dan menuntut mereka untuk menghasilkan bukti-bukti perubahan yang nyata di dalam kehidupan mereka sebelum ia membaptis mereka. Tetapi melihat banyak orang-orang Farisi dan Saduki datang pada baptisannya, dia berkata kepada mereka, "Keturunan ular-ular beludak, siapa yang memperingatkan kalian untuk melarikan diri dari murka yang akan datang? Karena itu, hasilkanlah buah yang seimbang dengan pertobatan." Tercatat dalam Matius 3 ayat 7 dan 8. Dengan kata lain, Yohanes menuntut mereka
Buktikanlah lebih dahulu oleh perbuatan-perbuatanmu bahwa telah terjadi perubahan yang nyata di dalam hidupmu sebelum kamu meminta aku untuk membaptis kamu. Oleh karena itu, jelaslah bahwa frase baptisan pertobatan ke dalam pengampunan dosa-dosa tidak boleh diartikan sebagai indikasi bahwa kedua pengalaman batiniah, pertobatan dan pengampunan ini baru terjadi setelah tindakan lahiriah dibaptis. Tindakan lahiriah dibaptis berfungsi sebagai konfirmasi yang terlihat bahwa mereka yang dibaptis telah melewati pengalaman pertobatan dan pengampunan. Jadi, tindakan baptisan berfungsi sebagai meterai lahiriah yang memberikan jaminan transformasi batiniah yang telah terjadi. Pengalaman-pengalaman ini serupa di dalam karakter dari pelayanan Yohanes. Pada dasarnya, itu hanyalah transisi. Mereka yang dibaptis Yohanes tidak menerima damai sejahtera batiniah yang kekal dan kemenangan atas dosa yang dimungkinkan hanya melalui pesan sepenuh Injil Yesus Kristus yang lengkap. Tetapi hati mereka dipersiapkan untuk menerima dan meresponi pesan Injil ketika itu harus diberitakan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, betapa bersyukurnya aku kepadamu bahwa melalui apa yang telah Engkau perbuat di kayu salib, memperoleh rekonsiliasi bagiku. Engkau telah memperoleh damai sejahtera batiniah yang kekal dan kemenangan atas dosa bagiku dan seluruh umat manusia. Aku memuji Engkau dan ingin hidup selama-lamanya untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan.
Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunanmu. Aku memohon pengampunanmu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih Tuhan untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.